السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Masjid Istiqamah Sepaku Laut, Kampung Baru, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ketiga dari bulan Safar tahun 1446 Hijriah, kembali kita berjumpa pada kajian rutin kita yang masih membahas biografi Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah, manusia terbaik umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keistimewaan beliau, dan bahwa beliau termasuk di antara yang pertama masuk ke dalam Islam, dan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka, dalam menegakkan tauhid, mengajarkan Islam kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka beliau begitu bersabar menghadapi berbagai macam cobaan, gangguan dari kaum musyrikin. Namun hal itu tidaklah membuat beliau mundur dari menyampaikan al-haq. Satu persatu masuk ke dalam Islam melalui dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah semangat beliau di dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang yang sangat dermawan. Beliau mengeluarkan hartanya
untuk Islam dan kaum muslimin, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara pintu kebaikan yang seorang muslim dianjurkan untuk memasuki pintu tersebut adalah pintu sedekah, pintu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia miliki dari harta, sekecil apapun yang dipersembahkan oleh seorang muslim di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan melihat kebaikan, dilipat gandakan keutamaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tentang keutamaan berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan mereka yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah perumpamaan satu butir ambatat sab'a sanabil, dari satu butir atau satu bulir tersebut menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai menumbuhkan 100 bulir, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan keutamaan bagi siapa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang bersedekah, berinfak, pada hakikatnya harta dia tidak berkurang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ma naqasat shadaqatun min mal, tidaklah berkurang harta seorang muslim dengan bersedekah. Sebab ketika seseorang bersedekah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah balasan itu di dunia, di mana Allah Azza wa Jalla membukakan untuknya pintu-pintu rezeki, atau balasan itu di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan perbendaharaan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Maka ini disadari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengetahui keutamaan berinfak, keutamaan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sangat bersemangat untuk menginfakkan hartanya di jalan Islam, di jalan dakwah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan di dalam khutbah tersebut beliau mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih seorang hamba. Pilihannya apakah dia memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya, bahwa ada seorang hamba, gak disebutkan siapa itu hamba. Hamba ini diberi pilihan oleh Allah. Apakah dia memilih dunia, ataukah dia memilih apa yang ada di sisinya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Mendengarkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis. Beliau menangis mendengarkan itu. Abu Sa'id Al-Khudri merasa heran dengan tangisan Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, apa yang menyebabkan orang tua ini menangis? Mengapa dia menangis? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dengan apa yang ada di sisi Allah. Hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat yang lain tidak memahami apa yang dimaksud oleh Nabi, namun Abu Bakar As-Siddiq memahami hal itu, bahwa yang dimaksud hamba di sini adalah beliau sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memberitakan bahwa apakah beliau memilih dunia, artinya tetap hidup di dunia, atau memilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan tanda bahwa ajal beliau telah semakin dekat. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq menangis, bahwa penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa ajal beliau semakin dekat. Para sahabat yang lain tidak memahami. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa kana Abu Bakr a'lamana, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu orang yang paling berilmu di antara kami. Beliau orang yang paling berilmu. Karena hakikat dari ilmu itu adalah pemahaman, al-fahm, bukan sekedar hafalan. Terkadang seorang hafalannya banyak, dia menghafal Al-Quran, dia menghafal hadis, tapi dia kurang memahami kandungan dari apa yang dia hafal. Menghafal itu jalan menuju ilmu, tapi bukan hakikat dari ilmu. Karena hakikat dari ilmu tersebut adalah memahami kandungan yang terdapat di dalam dalil, di dalam nas. Kadang seseorang dari sisi hafalan kurang, tapi dia mudah mencerna, dia mudah memahami apa yang disampaikan. Itulah ilmu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq menangis, beliau mengatakan, ya Abu Bakrin, la tabki. Wahai Abu Bakar, jangan engkau menangis. Inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling banyak memberi manfaat kepadaku dalam hal persahabatannya, dalam hal pertemanannya, dan juga dalam hal hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling memberi manfaat di dalam dakwah, di dalam Islam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal harta, demikian pula dalam hal pertemanan, dalam hal persahabatan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teman beliau dalam perjalanan hijrah menuju ke Madinah. Walhasil, inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dipersaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kedermawanan beliau, semangat beliau di dalam berinfak, bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau dikenal seorang yang semangat dalam melakukan kebaikan. Bukan hanya dalam hal harta, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Pintu-pintu kebaikan beliau berupaya untuk memasukinya dan melakukannya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan para sahabatnya. Kata beliau, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ana, saya." Lalu Nabi bertanya lagi, "Man tabi'a minkumul yawma janazah?" Siapa di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Ana, saya wahai Rasulullah." Lalu Nabi bertanya lagi yang ketiga, "Man at'ama minkumul yawma maridan? Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan kepada orang miskin? Yang menjawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana." Lalu Nabi bertanya lagi yang keempat, "Man 'ada minkumul yawma maridan?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Lagi-lagi yang menjawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana." Jadi 4 amalan kebaikan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi apa? Berpuasa. Yang kedua, mengantar jenazah. Yang ketiga, memberi makan orang miskin. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah terkumpul keempat amalan saleh ini pada seseorang melainkan dia masuk surga. Melainkan dia pasti masuk surga. Subhanallah. Semangat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk beramal saleh, berbuat kebaikan dari segala pintu. Pintu puasa, pintu jenazah, mengantar jenazah, pintu bersedekah, memberi makan, pintu menjenguk orang sakit. Ini pintu-pintu amalan saleh. Tidaklah terkumpul pada seorang melainkan dia pasti masuk ke dalam al-jannah. Maka inilah semangat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semenjak awal beliau masuk ke dalam Islam, beliau semangat sekali berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat rajin dalam berderma, dalam memberi manfaat kepada kaum muslimin, meskipun beliau harus mengeluarkan sebagian dari hartanya. Tentu kita mengetahui kisah disiksanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Beliau ketika itu menjadi seorang muslim, namun beliau masih berstatus sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf
Ini ketika mengetahui Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang muslim, maka Umayyah berupaya dengan segala macam cara untuk mengembalikan Bilal kepada kesyirikan, meninggalkan agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan tauhid. Sampai kemudian Umayyah bin Khalaf melakukan penyiksaan yang luar biasa terhadap Bilal radhiyallahu taala anhu. Dan di antara bentuk siksaan yang dilakukan oleh Umayyah, di mana Bilal di siang hari dibawa ke padang, yakni di luar rumah, di terik matahari, dalam keadaan dia tidak diberi makan dan minum sehari semalam. Tidak diberi makan dan minum sehari semalam. Dalam kondisi seperti itu dia diseret keluar di tempat yang terbuka, lalu kemudian beliau pun disiksa di bawah terik matahari dan diletakkan di atas punggung beliau batu yang besar yang membakar, panas, ya, panas sekali. Yang di bawahnya pasir yang panas. Dalam keadaan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu terbelenggu kedua tangannya, dalam keadaan terbelenggu. Jadi sudah dalam kondisi kelaparan, kehausan, di siang hari terik di bawah sinar matahari. Lalu dia memerintahkan kepada anak-anaknya untuk meletakkan batu besar di atasnya, ya, di atas dada Bilal, di bawahnya pasir yang begitu panas, dalam keadaan terbelenggu. Lalu Umayyah mengatakan kepadanya, la tazalu hakadha hatta tamut, atau takfur bi Muhammad wa ta'budu Lata wal Uzza. Kamu akan selalu seperti ini. Kamu akan terus dalam keadaan demikian sampai kamu mati, atau engkau mengingkari agama yang dibawa oleh Muhammad dan kembali menyembah Al-Lata wal Uzza. Dalam kondisi seperti itu, sebenarnya beliau dalam kondisi mukrah, ya, terpaksa, iya kan? Karena ini akan menjurus kepada kematian. Kalau seandainya beliau kemudian mengaku, iya saya akan kembali, secara lisan dia mukrah, dia terpaksa, iya kan? Selama imannya masih tetap dengan tauhid. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali seorang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Namun Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu dengan penuh kesabaran, cobaan dan ujian yang begitu berat, penyiksaan, beliau hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahad ahad, yang maha esa, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap berpegang kepada tauhid sampai kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan melihat penyiksaan itu. Maka Abu Bakar mendatanginya. Kata beliau, "Ala tattaqillah fi hadzal miskin?" Tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang sangat kasihan ini, yaitu Bilal? Hatta mata? Sampai kapan kamu akan melakukan hal itu? Kata Umayyah, kamu yang sudah merusaknya.
kamu yang merusaknya, selamatkan dia. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, saya akan melakukannya. Saya punya hamba sahaya yang lain, saya punya budak. Budak ini lebih kuat darinya, dan dia lebih mempertahankan keyakinannya daripada dia. Saya akan berikan kepadamu, namun kamu lepaskan dia. Jadi pertukaran hamba sahaya. Kata Abu Bakar, saya akan berikan budak itu kepadamu, namun lepaskan dia. Kata Umayyah, ya sudah, dia terima. Akhirnya Bilal bin Rabah dilepas dan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar menyerahkan budaknya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal radhiyallahu taala anhu. Dalam sebagian riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal dengan 7 auqiyah atau 40 uqiyah emas. Uqiyah yang ukuran masyhur yang ada pada zaman itu, ini segompok emas, untuk membebaskan Bilal bin Rabah dari penyiksaan Umayyah. Lalu kemudian beliau pun memerdekakan Bilal radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam kisah ini menjelaskan kepada kita kesabaran Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, meskipun dia disiksa siksaan yang berat yang bisa menyebabkan kebinasaan dan kematian, namun beliau bersabar. Untuk itu Bilal bin Rabah termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Bilal bin Rabah ketika itu selesai mengerjakan salatul fajr, salat subuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Tolong beritakan kepadaku amalan yang paling diharapkan menyelamatkan kamu, yang kamu amalkan di dalam Islam ini. Karena sesungguhnya aku mendengarkan bunyi terompahmu di dalam surga. Aku mendengarkan bunyi terompahmu di hadapanku di dalam surga. Amalan apa yang biasa kamu lakukan, yang kamu sangat berharap dengan amalan itu memasukkan engkau ke dalam al-jannah? Kata Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalli. Tidaklah aku melakukan satu amalan yang paling aku harapkan dari amalanku, melainkan aku tidaklah bersuci, berwudu, tidaklah bersuci pada suatu saat, apakah di malam hari atau di siang hari, melainkan aku senantiasa mengerjakan salat dengan bersuci tersebut. Setelah bersuci beliau salat semampuku yang memungkinkan untuk aku kerjakan. Hadis ini juga termasuk hadis yang menerangkan tentang keutamaan mengerjakan salat setelah bersuci, setelah berwudu atau setelah mandi junub. Termasuk di antara salat sunnah wudu setelah bersuci salat. Ini termasuk di antara rutinitas amalan Bilal radhiyallahu ta'ala, yang dengannya beliau berharap Allah Azza wa Jalla memasukkan beliau ke dalam jannah dan dimuliakan kedudukannya. Walhasil, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Jadi sejak awal-awal Islam, beliau dikenal sebagai seorang pedagang kaya raya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Namun kekayaan beliau manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Islam. Termasuk dalam hal ini membebaskan mereka yang sebelumnya berstatus sebagai budak, yang tuannya dari kalangan orang-orang musyrik. Maka Abu Bakar As-Siddiq membeli mereka, baik dari hamba sahaya lelaki, demikian pula wanita. Lalu kemudian beliau membebaskan mereka. Di antara mereka yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari tangan orang-orang kafir adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yang kemudian menjadi pelayan Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi SAW yang mulia, menghadiri peristiwa perang Badar, menghadiri peristiwa perang Uhud, dan beliau mati syahid dalam peristiwa perang Bi'r Ma'unah. Demikian pula Ummu Ubais juga dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Demikian pula Zinnirah termasuk wanita yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan dia dari budak, dari perbudakan, subhanallah, Zinnirah menjadi buta, matanya menjadi buta. Nah, ketika matanya buta setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa kata orang-orang Quraisy? Tidak ada yang menyebabkan dia buta itu kecuali Al-Lata dan Al-Uzza. Itu kalau istilah orang sekarang, kualat itu, ya, atau keyakinan sebagian kena karma itu. Itu karena Allah dan Uzza itu yang membuat begitu terhadap Zinnirah. Ya. Ini kalau antum perhatikan, banyak orang-orang yang punya pemahaman seperti ini. Ya. Mereka menanti orang yang bertauhid, orang yang mengamalkan sunnah, kalau dapat musibah, ini karena dia meninggalkan kebiasaannya. Dulu ketika dia rajin datang ke kuburan fulan, minta di sana, bertawassul di sana, baik-baik saja, dia kaya raya. Ini gara-gara ikut Wahabi katanya. Kamu karena ikut Salafi jadi miskin. Dulu kaya loh. Ya. Kata orang Sulawesi, dalekno. Jadi syamata, senang kalau melihat orang yang berjalan di atas al-haq itu dapat musibah. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Jadi orang-orang Quraisy mengatakan itu yang membuat dia seperti itu Allah wal Uzza. Maka mendengarkan itu kata Zinnirah, kadzabu, mereka telah berdusta. Demi Allah mereka berdusta. Allah wal Uzza tidak akan memberi manfaat kepadaku, tidak juga memudaratkan aku. Tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Beliau kembali melihat, alhamdulillah. Ya, dan terpatahkan tuduhan dusta dari orang-orang Quraisy. Demikian pula An-Nahdiyah dan putrinya, ini termasuk yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. An-Nahdiyah dan putrinya ini adalah hamba sahaya milik seorang wanita dari Bani Abdiddar. Ketika Nabi SAW melewati kedua wanita budak ini, ibunya dan putrinya, An-Nahdiyah dan putrinya, dalam keadaan dia diutus oleh majikannya, oleh tuannya,
sambil membawa adonan roti. Dan dia marah kepada keduanya. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan memerdekakan kamu. Saya tidak akan memerdekakan kamu selama-lamanya. Dia bersumpah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, batalkan sumpahmu. Batalkan sumpah wahai Ummu Fulan. Batalkan. Ya. Kata wanita ini, kamu yang batalkan. Ya. Kamu yang telah merusaknya. Kamu yang merdekakan dia. Kalau begitu kamu merdekakan dia. Kata Abu Bakar, berapa harganya? Berapa nilainya? Demikian dan demikian. Maka akhirnya dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Harga budak itu mahal. Apalagi kalau terlihat budak tersebut bermanfaat bagi majikannya, itu biasanya lebih tinggi lagi harganya. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan keduanya. Dan mereka pun menjadi orang yang merdeka. Ada lagi seorang wanita bernama Jariyah Bani Muammal dari Bani Adi bin Ka'ab. Disebutkan bahwa semenjak dia menjadi seorang muslimah, statusnya masih budak. Dia selalu disiksa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika itu beliau belum masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai dia selalu memukul wanita ini. Selalu memukul wanita ini. Sampai dia lelah, sampai Abu Bakar sendiri capek, Umar bin Khattab, sampai dia capek menyiksanya. Kalau dia sudah capek, dia mengatakan, saya minta maaf padamu, saya berhenti dari menyiksamu karena saya sudah lelah gitu. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membelinya dan memerdekakannya. Dan masih banyak lagi yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di awal-awal Islam. Maka dari sini menerangkan kepada kita bahwa Abu Bakar As-Siddiq, beliau seorang yang kaya raya, namun beliau memanfaatkan kekayaannya di jalan kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku, yang paling memberi manfaat kepadaku seperti harta yang dimiliki oleh Abu Bakar. Paling bermanfaat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam, untuk kaum muslimin. Mendengarkan itu Abu Bakar As-Siddiq menangis. Dan beliau mengatakan, "Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah aku dan hartaku melainkan semuanya milikmu wahai Rasulullah. Semuanya milikmu wahai Rasulullah. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah aku dan hartaku melainkan semuanya untuk wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berjuang untuk Islam. Apa yang beliau mampu untuk memberi manfaat, beliau melakukannya. Menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka dari awal dakwah. Harta beliau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan putri beliau sendiri, Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma, beliau rela untuk memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang menjelaskan kepada kita kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau senantiasa memberi nafkah, bukan hanya kepada orang-orang yang wajib beliau nafkahi. Ada pelayan beliau nafkahi, seperti Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini
ya, ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau senantiasa menafkahinya. Nafkah dia ada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Mistah bin Utsatha, beliau terlibat dalam hal berita fitnah yang menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadithul ifk, yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Sebagian para sahabat ada yang akhirnya terbawa dengan cerita itu, termasuk Mistah bin Utsatha ini, termasuk yang menceritakan, termasuk yang berburuk sangka kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq setelah turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, beliau bersumpah, saya tidak akan nafkahi lagi Mistah ini, saya tidak akan menafkahinya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Jangan orang-orang yang punya keutamaan itu, orang-orang diberi kelapangan harta, bersumpah untuk tidak memberi nafkah. Jangan kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Hendaknya dia memaafkan, hendaknya dia melupakan masa-masa lalu. Apakah kalian tidak cinta Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kalian? Ketika turun ayat ini, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku lebih senang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau pun bersumpah untuk tidak memutuskan nafkahnya yang beliau berikan kepada Mistah bin Utsatha. Walhasil, ini kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan semangat beliau. Beliau diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kekayaan itu tidak menyebabkan beliau lalai dari Allah. Namun justru beliau memanfaatkan yang menyebabkan kedudukan beliau semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.